Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Imam Wahidun Dunggio, mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, angkatan 2017. Ya baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang evaluasi dan analisis kesesuaian lahan budidaya udang faname di tambak. Yang kita ketahui bersama bahwa sebelum melakukan budidaya atau sebelum melakukan produksi budidaya, tentunya kita memerlukan lahan. Nah, evaluasi dan analisis kesesuaian lahan ini dia diperuntukkan untuk menganalisis atau mengevaluasi apakah lahan yang akan digunakan ini sudah sesuai dengan standar atau SOP dari organisme yang akan dibudidayakan. Oke, untuk pendahuluan, budidaya perikanan merupakan suatu kegiatan yang dalam meningkatkan produksi perikanan. Salah satu budidaya perikanan yang banyak dilakukan oleh para pembudidaya yaitu budidaya udang faname. Budidaya tambak udang ini sudah menjadi banyak pilihan oleh para petani budidaya udang, karena udang ini banyak digemari oleh masyarakat umum. Dan juga udang ini memiliki ketahanan terhadap stres dan cuaca yang ekstrim, dan juga udang ini memiliki keunggulan dibandingkan saudaranya yaitu udang windu. Udang faname ini dia merupakan udang introduksi dari udang windu. Semenjak udang windu terkena penyakit-penyakit yang merugikan para pembudidaya, maka muncullah udang faname ini. Evaluasi kesesuaian lahan sangat penting dilakukan karena lahan memiliki sifat fisik, sosial, ekonomi, dan geografi yang bervariasi atau lahan diciptakan itu secara tidak sama. Evaluasi kesesuaian lahan dapat memprediksi keirragaan lahan dalam hal keuntungan yang diharapkan dari pengguna lahan dan kendala penggunaan lahan yang produktif serta degradasi lingkungan yang diperkirakan akan terjadi karena penggunaan lahan. Kesesuaian lahan ini merupakan satu kunci sukses dalam kegiatan aquaculture, mempengaruhi kesuksesan dan keberlanjutannya, serta dapat memecahkan konflik antara berbagai kegiatan dan membuat penggunaan lahan lebih rasional lagi. Maksudnya di sini agar lahan lebih tepat digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, baik, rumusan masalah di sini yang saya ambil yaitu bagaimana teknik pembesaran udang faname di tambak, dan yang kedua, apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembesaran udang faname ini. Tentunya salah satunya itu lahan. Tujuannya itu untuk mengetahui teknik pembesaran udang faname di tambak dan juga untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi dalam pembesaran udang faname. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi lahan untuk budidaya udang faname, ada beberapa poin yaitu topografi. Yang pertama, kemiringan lahan sangat mempengaruhi pengolahan lahan tambak. Lahan yang curam selain memerlukan biaya untuk penggalian dan peralatan juga yang banyak, lahan yang curam juga berdampak pada hilangnya lapisan tanah permukaan yang subur pada saat pembuangan air. Yang kedua, kondisi tanah. Tekstur tanah yang mempunyai peranan penting dalam menentukan lokasi pertambakan karena berkaitan erat dengan kualitas tanahnya, dan tanah tidak hanya berfungsi sebagai media tetapi juga berfungsi sebagai penyedia unsur hara bagi organisme budidaya. Nah, tanah juga ini dapat mempengaruhi kualitas air yang ada di tambak tersebut. Nah, kualitas air. Kondisi kualitas perairan di tambak dipengaruhi oleh sumber air. Nah, kalau di tambak udang, yaitu menggunakan air laut dan air sungai.
Jarak dari sumber air tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas air, tetapi juga kepada kuantitas airnya. Yang ketiga, suhu. Suhu air yang layak untuk budidaya udang faname berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Dan optimumnya antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Nah, untuk pH-nya, batas toleransi organisme akuatik terhadap pH itu dia bervariasi tergantung organismenya. Dan dipengaruhi juga oleh beberapa faktor antara lain suhu, pH, oksigen terlarut, alkalinitas, serta jenis dan stadium organismenya. Itu seperti yang saya bilang tadi. Tergantung organismenya itu apa. Kisaran pH yang baik untuk udang faname yaitu 7,5 hingga 8,5 ppt, dengan optimumnya itu dia 8,0 hingga 85 ppt. Nah, untuk amoniak dapat berada dalam bentuk molekul atau NH3 atau bentuk ion NH4, di mana NH3 yang lebih beracun daripada NH4. NH3 dapat menembus bagian membran sel lebih cepat daripada NH4. Kandungan NH3 jika sudah pada 0,05 sampai 0,20 mg per liter sudah dapat menghambat pertumbuhan organisme akuatik. Seperti itu. Jadi kandungan amoniak yang tinggi yang ada dalam perairan tambak itu akan menghambat pertumbuhan udang, menyebabkan penyakit pada udang, bahkan hingga kematian pada udang. Curah hujan. Kondisi rata-rata cuaca pada periode yang dikenal dengan iklim, unsur iklim yang penting untuk budidaya di tambak adalah curah hujan. Curah hujan antara 2000 hingga 3000 mm per tahun dengan bulan kering 2 hingga 3 bulan cukup untuk budidaya udang faname. Nah, setelah melakukan semua evaluasi kesesuaian lahan, di mana mengevaluasi itu diberikan poin-poin, maka kesimpulannya ada di evaluasi kesesuaian lahan ini. Nah, hasil perhitungan kesesuaian lahan untuk menentukan kategori sesuainya atau tidak lahan itu berdasarkan SIG. Di dalam evaluasi kesesuaian lahan ini dibagi atas 4 kategori, yaitu yang pertama, kelas pertama yaitu sangat sesuai atau high suitable. Yang kedua itu cukup sesuai atau moderately suitable. Dan kelas 3 sesuai bersyarat atau marginally suitable. Dan yang keempat yaitu N, tidak sesuai. Nah, jika dipersentasekan, maka yang sesuai itu yang S1 85 hingga 100%, dan yang kedua 75 hingga 84%, dan yang ketiga itu 65 hingga 74%, dan yang tidak sesuai itu dia di bawah 65%. Nah, untuk kesimpulannya, budidaya udang faname atau Lithophanameus fanamei pada tambak merupakan salah satu budidaya yang banyak dilakukan oleh pembudidaya Indonesia. Kesesuaian lahan yang dijadikan tambak sangat berperan penting dalam kelangsungan budidaya udang faname ini. Tambak yang sesuai dengan kategori menurut Sistem Informasi Geografis atau SIG, persentase keberhasilan budidaya akan lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya evaluasi lahan ini sebelum dilakukannya budidaya udang faname di tambak, dapat membantu para petani budidaya udang agar lebih mudah dalam memilih dan memilah lahan yang akan dijadikan tambak budidaya. Iya, baiklah, itulah presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.